diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan membahas sebuah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan tema ini sangat menarik, yaitu 3 solusi cara membalas musuh. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 44 bagian A terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Sebuah pengajaran yang terkenal dengan sebutan khotbah di bukit, yaitu pengajaran Yesus di mana di dalam ayat 43 dan ayat 44 bagian A dari Matius pasal yang kelima ini, kita menemukan ada sebuah pengajaran yang Yesus sampaikan. Salah satunya berkaitan dengan apa yang namanya musuh. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi musuh kita. Dengan kata lain, jika hari ini Anda memiliki musuh, jika hari ini Anda memiliki orang yang tidak suka dengan hidupmu, maka solusinya adalah kita harus mengasihi musuh kita. Nah, lalu bagaimana cara kita mengasihi musuh kita? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka, saudara? Maka di hari ini saya akan sampaikan 3 poin yang harus kita kerjakan untuk kita mengasihi musuh kita. Yang pertama yaitu kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita lihat Roma 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Yang pertama yaitu berkatilah musuh kita, saudara. Kata berkatilah di sini dipakai kata yang artinya adalah mari kita mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ketika Anda mengalami apa yang namanya perlakuan yang tidak menyenangkan, Anda mengalami aniaya, Anda tertekan, Anda mengalami penderitaan, bahkan ada orang-orang yang mencaci, menghina kita, maka firman Tuhan berkata, janganlah mengutuk. Artinya ayat ini berbicara, jangan kita membalas caci maki dengan caci maki. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita agar kita tidak membalas apa yang mereka katakan, caci maki, hinaan yang mereka lontarkan dengan kata-kata yang sama, di mana kita menghina mereka juga. Itu sangat tidak dibenarkan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita agar kita mengucapkan kata-kata yang baik. Berkati saja mereka. Saudara, Anda memberkati musuh, Anda tidak akan pernah rugi. Justru ketika Anda mengucapkan kata-kata berkat, maka ketika engkau menabur hal-hal yang baik, maka engkau pula yang akan menuai perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua kita melihat di dalam Roma pasal 12, ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya mari kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Poin yang kedua yaitu berbuat baiklah terhadap musuh. Saudara, tidak ada cara yang lain ketika kita mengasihi musuh, maka kita harus melakukan apa yang baik, yaitu berbuat baiklah kepada mereka. Saya mau katakan, cara kita memperlakukan musuh dengan kita berbuat baik terhadap mereka, maka itu akan dapat mengubah musuh kita. Ini luar biasa. Kalau Anda ingin musuhmu mengalami sebuah perubahan, maka itu harus dimulai dari diri kita. Bagaimana cara kita memperlakukan musuh, bagaimana cara kita memperlakukan mereka, yaitu mari berikanlah yang terbaik, lakukan yang terbaik bagi mereka, apapun
apapun yang mereka lakukan terhadap kita, segala kejahatan apapun, mari jangan kita membalas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Berikanlah sesuatu, berikanlah apa yang dapat Anda lakukan untuk kebaikan mereka. Amsal pasal 25 ayat yang ke-21 dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ayat 22, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi, mari berikanlah pertolongan. Jika memang harus Anda menolong musuh yang menjahati, yang melukai, yang telah melakukan apa yang tidak baik kepadamu. Karena ketika engkau melakukan apa yang baik, maka dikatakan Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Luar biasa. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima. Kita lihat kembali di ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi yang ketiga adalah berdoalah bagi musuh kita, saudara. Bukankah Yesus di atas kayu salib ketika ia diolok-olok, ketika ia dihina, ketika ia ditampar, ketika ia mengalami penganiayaan, penderitaan yang begitu hebat, bahkan Yesus di atas kayu salib yang mengucapkan salah satu perkataannya, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, inilah sebuah keteladanan dari Yesus yang patut untuk kita teladani, dan mari kita lakukan, yaitu apa? Berdoalah bagi musuh-musuh kita. Mari doakan orang-orang yang jahat terhadap kita. Doakanlah mereka dengan doa-doa supaya mereka diberkati, supaya mereka dijamah, supaya mereka diubahkan oleh Tuhan dan mereka bertobat. Saya percaya orang-orang yang mau berdoa bagi musuh-musuhnya, maka Tuhan akan tetap memberkati orang-orang yang demikian. Mari, di hari ini kita telah belajar 3 solusi untuk kita membalas musuh kita, yaitu yang pertama, berkatilah musuh kita. Yang kedua, berbuat baiklah terhadap musuh kita. Yang ketiga, berdoalah bagi musuh kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Saya percaya orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika melakukan firman, pasti hidup Anda akan jauh lebih diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom.